there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Di video pertama ini, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk belajar berbicara bahasa Arab dengan cara yang sangat mudah, sehingga setelah selesai menonton video ini, Anda kawan-kawan semua bisa langsung memulai berbicara dengan bahasa Arab. Tapi sebelum itu, silahkan share, bagikan video ini supaya lebih banyak manfaat bagi yang lain kepada kawan-kawan, teman-teman, dan siapapun yang dikehendaki. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda kawan-kawan semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami seputar belajar bahasa Arab dengan cara yang sangat mudah. Oke, selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk belajar bagaimana menggunakan hadza dan hadhihi dalam kalimat. Hadza dan hadhihi dalam istilah bahasa Indonesia adalah kata tunjuk. Kedua-duanya berarti ini. Hadza berarti ini, hadhihi juga berarti ini. Kata tunjuk ini berarti untuk menunjukkan sesuatu benda yang dekat. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya hadza dan hadhihi? Nah, bedanya adalah dalam penggunaannya. Hadza digunakan untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin laki-laki, atau dalam istilah bahasa Arab disebut muzakkar. Muzakkar ini, muzakkar. Sedangkan hadhihi digunakan untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin perempuan atau muannas. Atau muannas. Muannas. Muzakkar artinya laki-laki, sedangkan muannas artinya perempuan. Sekali lagi, hadza digunakan untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin laki-laki atau muzakkar. Hadhihi digunakan untuk menunjukkan benda yang berjenis kelamin perempuan atau muannas. Pertanyaan berikutnya, dari mana kita tahu bahwa benda itu muzakkar atau muannas? Nah, salah satu ciri singkatnya saya akan kasih tahu. Muannas atau kata yang berjenis kelamin muannas atau perempuan itu kebanyakan berakhiran huruf ta marbutoh. Ta seperti ini. Sekali lagi, kata yang berjenis kelamin perempuan itu kebanyakan berakhiran huruf ta marbutoh seperti ini, atau di akhir kalimat seperti ini. Tak seperti ini. Sedangkan muzakkar berarti kata yang tidak berakhiran seperti ini. Contoh, misalnya ke bawah kita tulis muzakkar, maktabun. 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 Contoh lain misalnya kursiyun. Kursiyun. Contoh lain misalnya kitabun. Kitabun. Nah, contoh untuk muannas kita bisa ambil contoh misalnya benda-benda yang ada di kelas seperti saburatun. Kemudian misalnya mim sahatun. Mim sahatun. Atau yang lain misalnya tobsuratun. Tobsuratun. Maktabun artinya meja. Meja. Kursiyun artinya kursi. Kitabun artinya buku. Saburatun artinya papan tulis. Papan tulis. Mimsahatun artinya penghapus. Tabsyuratun artinya kapur tulis. Kapur
tulis. Ulangi, sekali lagi, mudzakkar adalah kata yang tidak berakhiran tak marbutoh. Contoh maktabun, tidak ada tak marbutohnya. Kursiyun, kursi, tidak ada tak marbutohnya. Kitabun, buku, tidak ada tak marbutohnya, buku. Sedangkan kata yang berjenis kelamin perempuan adalah kata yang berakhiran tak marbutoh seperti ini. Contoh, sabburatun, papan tulis, akhirnya adalah tak marbutoh. Mimsahatun, akhirnya tak marbutoh, penghapus artinya. Tabsyuratun, kapur tulis, berakhiran tak marbutoh. Semua kata yang berakhiran tak ini adalah berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang tidak berakhiran kata tak marbutoh ini, jenis kelaminnya adalah mudzakkar. Kalaupun ada yang berakhiran tak marbutoh, ini tidak berjenis kelamin perempuan, atau yang tidak berakhiran tak marbutoh tapi bukan mudzakkar. Contoh, misalnya Laila ini tidak berakhiran tak marbutoh, tapi dia disebut berjenis kelamin perempuan karena Laila adalah nama untuk perempuan. Ada lagi misalnya Maisarah. Ini salah satu orang yang menemani Muhammad ketika pergi ke Syam yang kedua kali, namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan, laki-laki, tapi dia diakhiri tak marbutoh yang seharusnya jenis kelaminnya perempuan tetapi bukan perempuan, laki-laki dia. Nah, sekarang bagaimana menerapkan hadza dan hadhihi dalam mudzakkar dan muannas ini? Gampang sekali, tinggal kita gunakan hadza dan hadhihi sesuai dengan peruntukannya. Contoh, haza untuk maktabun, untuk berjenis kelamin mudzakkar jadi haza maktabun. Kemudian haza kursiyun, haza kitabun. Sedangkan hadhihi taruh di sini, hadhihi hadza maktabun, hadza kursiyun, hadza kitabun, hadhihi sabburatun, hadhihi mimsahatun, hadhihi tabsyuratun. Nah, setelah selesai kita membahas teorinya, tinggal kita mempraktekkannya sendiri di mana saja kita berada. Misalnya di ruang kelas, kita mau belajar sendiri atau mengajar ke orang lain, kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Misalnya, ini tadi disebut sabburatun. Kemudian ini mimsahatun. Atau misalnya ada kapur tulis tabsyuratun. Jadi kita tinggal mempraktekannya sambil jalan-jalan, ngomong sebagainya. Hadhihi sabburatun, sesuai dengan perendukannya, hadhihi. Hadza maktabun, sambil dipegang bendanya kalau meja. Hadza kursiyun kalau kursi. Hadza kitabun kalau buku. Hadhihi mimsahatun kalau penghapus. Hadhihi tabsyuratun kalau kapur tulis. Jadi kita bisa mempraktekkan itu, bisa di depan kelas, bisa di rumah, di mana saja, dengan menggunakan isim isyarah hadza dan hazihi. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, untuk mencari mana mudzakkar muannas, mana kata-katanya, tinggal kita menggunakan kamus. Misalnya di dapur ada kata sohnun yang berarti piring, berarti kita tunjukkan hadza sohnun, pakai hadza karena mudzakkar. Ada lagi misalnya ketemu sendok, mil'aqatun, hadhihi mil'aqatun. Gampang sekali. Jadi setelah ini kita bisa memulai belajar untuk mengungkapkan bahasa Arab dengan menggunakan hadza dan hadhihi, menunjukkan mana mudzakkar, mana muannas. Sesuatu yang sudah kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat.
itu saja mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah ada video-video berikutnya yang memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi siapapun yang menonton video ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ada saran, kritik, dan lain sebagainya silahkan ditaruh di kolom deskripsi. Terakhir kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpraktek.